sekarang aku mau sharing tentang pengalamanku mengenai darah tinggi. Nah, aku tuh sebenarnya dari muda udah mulai ada tendensi untuk kena darah tinggi. Kenapa? Karena ada faktor keturunan kan, darah tinggi itu. Nah, dari mak engkongnya Denis itu emang darah tinggi gitu dua-duanya. Sampai emaknya Denis itu jadi mamiku itu akhirnya sudah nggak ada sih sekarang. Itu juga dari darah tinggi terus akhirnya jadi sakit ginjal gitu. Nah, kalau engkong sih sampai sekarang juga darah tingginya masih dan itu tetap minum obat. Nah, gitu. Jadi mamanya mama itu udah kemarin meninggal karena ginjalnya jebol. Iya, benar. Karena jadi sakit ginjal akhirnya setelah darah tingginya kan udah cukup lama, terus akhirnya ke ginjal. Nah, ginjalnya itu akhirnya rusak, kreatinnya juga udah hampir parah sehingga mesti harus cuci darah. Cuci darahnya dari sebulan sekali sampai harus 2 minggu sekali, terus terakhir tuh seminggu sekali loh. Capek juga sih mesti cuci darah terus gitu. Terus sebelum nggak ada ya ginjalnya udah rusak. Kemarin aku baru belajar sama si dokter spesialis gizi, dia dokter S3, baru dijelasin tentang tekanan darah tinggi. Nah, jadi tekanan darah tinggi itu ibarat selang air yang kita pencet, jadi airnya tuh tekanan tinggi. Nah, kenapa bisa sampai ginjal sama stroke? Nah, kalau dokter itu selalu ngomong bahwa tekanan darah tinggi itu ada di banyak, ada di otak, ada di ginjal. Jadi kalau misalnya pecah di otak, ibaratnya masuk ke otak nih, salurannya kan makin kecil di otak. Lalu pecah di otak itu namanya stroke. Nah, kalau nggak stroke, dia bisa ke bawah yang disebut namanya ginjalnya jebol. Gitu, karena kalau ginjal tuh berfungsi sebagai penyaring darah dia sebenarnya. Tapi karena kalau misalnya terpencet di mana-mana, jadi tekanan darahnya jebol di ginjal yang mengakibatkan harus cuci darah, ginjal tidak berfungsi sesuai semestinya. Jadi makanya cuci darah terus. Itu yang dokter bilang. Kalau emak sama engkong tuh dua-duanya tuh jadi darah tinggi. Menurut aku sih, kalau faktor keturunan nggak tahu ya, karena kan dari mama papanya mak engkong, mama nggak tahu. Tapi kelihatannya sih dari faktor makanan. Karena mak engkong tuh agak suka cenderung ke asin-asin kayak gitu. Makanya mama juga waktu mak masih ada ya, waktu itu kan suka masak-masak suka agak asin, makanya mama cenderung agak suka asin juga. Makanya khawatir juga waktu itu kalau kena darah tinggi. Sebenarnya sih sempat agak tinggi juga mama sendiri kan, karena waktu itu juga hektik kerjanya, capek juga, banyak tim, suka marah-marah jadi darah tingginya suka kumat ya. Selain itu juga mungkin dulunya suka makan asin, dan yang terberat kalau mama sendiri mungkin faktor keturunan. Berarti emak itu kemarin meninggal karena ginjal jebol yang diawali dengan tekanan darah yang tinggi dibiarkan ya? Iya, tekanan darah tingginya mungkin awal-awal dibiarkan, tapi habis itu diobatin sih, darah tingginya diobatin pakai obat. Terus kalau kata si dokter tuh gini kemarin, kalau tekanan darah kita tuh manusia punya imunitas tubuh atau kekebalan tubuh, di mana ketika kita memiliki tekanan darah yang tinggi, jika dibiarkan lama-lama nggak berasa kita. Kalau misalnya pertama-tama kita darah tinggi itu berasa ya. Nanti kalau kita udah dibiarkan lama-lama jadi nggak berasa. Lama-lama nggak berasa. Tapi padahal itu sebenarnya yang paling bahaya karena tekanan darahnya tetap tinggi. Gitu. Jadi kita nggak berasa lagi, tapi itu bahaya justru. Nah, kalau mama sendiri kan juga katanya kan aku 7 bulan di perut mama. Iya betul, 7 bulan. Itu karena darah tinggi juga ya? Iya, itu jadi pada saat sebenarnya sebelum hamil itu kadang-kadang ada kecenderungan tinggi, tapi kalau misalkan pas lagi kerjaan lagi hektik, banyak tim, marah-marah kayak gitu, emang ada kecenderungan tinggi. Mama suka kadang-kadang suka minum obat darah tinggi. Nah, pas hamilnya Denis itu mama tuh memang tensinya cenderung tinggi gitu. Terus sampai mau melahirkan belum melahirkan ya, pas 7 bulan lebih itu tinggi banget, itu sampai 170, 110, itu tinggi banget, dan kata dokter itu nggak boleh dibiarin gitu, jadi mesti harus dilahirkan anaknya, karena kalau nggak dilahirkan bisa bahaya antara anaknya atau mamanya yang bisa nggak selamat gitu. Jadi itu namanya preeklamsia sih. Kalau waktu hamil darah tinggi itu namanya preeklamsia. Jadi lahir sebelum waktunya karena darah tinggi. Emang bahaya banget. Makanya waktu hamil kedua, waktu hamil si Daniel, mama tuh jaga banget. Mama tuh bahkan makan tuh nggak pakai garam sama sekali, supaya mama nggak tinggi tensinya gitu. Jadi ini buat kita semua yang belum tahu, kalau kita makan sembarangan, makan nggak dijaga, pola hidup tidak sehat, stres juga termasuk salah satunya, itu bisa menimbulkan plak-plak atau penyumbatan dalam pembuluh darah kita. Yang kita tahu pembuluh darah kita tuh sangat banyak banget di dalam tubuh. Jadi memang pembuluh darah itu penting banget. Nah, ketika penyumbatan terjadi, artinya tekanan darah akan bisa menjadi lebih tinggi karena ibarat selang air yang dipencet. Nah, jika itu dibiarkan terus-menerus bisa berbahaya sekali, antara bisa ke stroke, tuh, yang hipertensi atau tekanan darah yang tinggi dan dibiarkan
itu bisa berbahaya karena ketika udah makin parah kita bisa udah ngerasain efeknya, tapi sebenarnya itu paling bahaya. Antara kita kalau ke atas bisa pecah di otak atau pecah di ginjalnya jebol. Nah, SOP alpha dengan kandungan salmon ovary peptidnya teruji klinis dan terbukti secara riset di manusia dapat memperlancar peredaran darah. So, sekian video edukasinya, sampai ketemu di video selanjutnya.